Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kita berjumpa lagi di channel LPMN Bojonegoro. Mohon maaf, perut saya agak kekenyangan. Kita langsung saja mulai pembahasan kajian kitab As-Syiyam. Tentu melanjutkan pembahasan yang kemarin. Namun sebelumnya kita kirimkan Fatihah dulu ke tokoh-tokoh NU, kemudian guru-guru kita semua, wabil khusus pengarang kitab ini dan guru-guru beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma fadailu hadhil lailati fahiya muta'addidatun. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang kemarin disinggung bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemarin dijelaskan bahwa keutamaan bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang dimuliakan, bahkan melebihi dari 1000 bulan. Kita fokus sekarang pada pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Melihat dari keutamaan Lailatul Qadar itu banyak sekali, maka disampaikan di dalam judulnya itu Fadailu hadhil lailah. Banyak sekali keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang pertama adalah awalan hiya lailatun nazala fihal Qur'anul Karim alladzi fihi ar-rasyad was-sadad wa hadyul ibad lillati hiya aqwamu turuqis sa'adah wasiyadah wal fadilah wal karamah wal adabi wal akhlaq. Keutamaan yang pertama dari Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan, di mana Al-Qur'an ini mengandung petunjuk kepada umat, mengandung kebenaran. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu benar. Kemudian petunjuk kepada hamba-hamba untuk bisa mencapai atau menyusuri jalan keberuntungan, jalan keagungan, jalan keutamaan, dan jalan kemuliaan. Itu banyak sekali Al-Quran sebagai petunjuk dan yang lain. Maka fanazal al-Qur'anul Karim kulluhu jumlatan fi hadhil lailati ila baitil izzati fis sama'il ula thumma bada'a yatanazzalu fi hadhil lailati ala sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nujuman ila muddati 23 sanah. Kemudian Al-Qur'an turun secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, turunnya ke Baitul Izzah, ya. Turunnya ke Baitul Izzah yang berada di langit yang pertama. Ini turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan, yakni pada malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah ke tempat namanya Baitul Izzah, posisinya berada di langit yang pertama. Kemudian setelah itu Al-Qur'an turun secara bertahap ke Kanjeng Nabi, bahkan sampai 23 tahun Al-Quran itu turun ke Kanjeng Nabi secara bertahap. Ini faedah yang pertama. Maka Lailatul Qadar ini termasuk malam yang mulia karena
di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Dalam sebagian ayatnya ada ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Kalau secara tekstual pengertiannya adalah Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-muradu bidzalik kama alaihi aktsarus salaf annal amala sholihah wal ibadata fi tilkal lailati khairun min ibadati alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Pengertian daripada ayat yang tadi disampaikan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, seperti yang dijelaskan oleh kebanyakan ulama bahwa amal solih, amal yang baik dan ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Bayangkan, amal baik atau ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Melihat dari sini tentu kita berpikir kepada diri kita sendiri, akankah kita menyanyiakan malam itu, di mana satu malam ini ibadah di dalamnya lebih baik, bukan sebanding, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun ya, tinggal Anda hitung sendiri. Ini keutamaan daripada Lailatul Qadar. Melihat pengertian ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, maka walidzalika hassan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu ila qiyamiha. Faqala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dari penjelasan di awal, yakni penjelasan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Kanjeng Nabi mendorong kepada umatnya untuk melakukan ibadah pada waktu Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, sehingga beliau Kanjeng Nabi dawuh dalam hadisnya, barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, dia iman dan dia ingin mencari pahala Tuhan, maka dosa-dosanya yang telah dia lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, baik dalam Bukhari ataupun Muslim sama-sama sahih. Ini keutamaan yang kedua. Ya, tinggal kita saja, kita mau melakukan ibadah di malam itu ataukah tidak, tergantung tingkatan iman kita masing-masing. Kalau kita iman nggih, monggo melakukan amal yang baik. Lailatul Qadar itu kan malam yang dirahasiakan, sekalipun ada beberapa ulama yang memberikan sebuah ketentuan. Ada yang berpendapat di malam ganjil dari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, 21, 23, 25, pokoknya ganjil.
Ada yang berpendapat, dan ini banyak pendapat ini, bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam 27. Ini masyarakat mungkin sudah tahu. Ada yang punya rumus, dan ini biasanya disampaikan oleh ulama-ulama seperti Imam Ghazali ataupun yang lain. Rumus mengetahui Lailatul Qadar, dan ini tidak perlu saya sampaikan. Agar apa? Agar di hari 10 yang terakhir bulan Ramadan ini kita lebih semangat melakukan ibadah di waktu malam, dengan sebuah harapan agar ibadah yang kita lakukan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tanda-tandanya nanti ada di belakang penjelasannya. Ibadah apa saja? Sholat, monggo. Iktikaf di masjid, monggo. Baca Quran, monggo. Zikir, monggo. Yang penting bernilai ibadah, kok bertepatan di malam Lailatul Qadar, ini sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah, atau dalam ayatnya, ibadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kita lanjutkan, wa hadza min babi fadlillah taala. Ini ya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu karena memang Allah memberikan keutamaan dan Allah memberikan anugerah yang spesial kepada umat Kanjeng Nabi ya. Jadi ini spesial diberikan kepada umat Kanjeng Nabi, spesial diberikan kepada kita-kita ini. Bifadli Rasulillah, tentu dengan keutamaan Rasulullah. Tentu dengan keutamaan Rasulullah. Haitsu a'taha lailatan fis sanati tutwa fiha marahilu wa sa'atun haitsu a'taha lailatan fis sanati tutwa fiha marahilu wasi'atun fil ibadat. Sekira Allah memberikan malam Lailatul Qadar satu malam saja atau selama 1 tahun, di mana satu malam selama 1 tahun yang namanya Lailatul Qadar ini meliput atau apa ya, melempit itu, mencakup atau memuat dari jarak-jarak ibadah selama 1000 tahun. Jadi satu malam ini ibadah yang dilakukan pada satu malam itu ini mencakup atau meliput jarak ibadah yang lama yang tadi disampaikan 1000 bulan. Nah, ini Allah memberikan spesial kepada umat Kanjeng Nabi. Yanalu nabiya mil khairi wal birri wal huda wan nur ma lam yanalhu man qablahum minal umam fi alfi syahrin laisa fi lailatul qadri lianna khairun min alfi syahrin. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad memperoleh Lailatul Qadar sesuatu yang umat-umat sebelumnya itu tidak mereka dapat. Jadi umat sebelumnya sebelum Kanjeng Nabi tidak mendapatkan keutamaan ini. Bahkan andaikan dilakukan selama 1000 bulan ibadah, keutamaannya tidak sama dengan ibadah yang cuma dilakukan semalam pas Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Wa nadhiru hadza ma rawahu al-Imam Ahmad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Kemudian sebagai perbandingan ya. Nah, ini perbandingan. Sebelum kita masuk pada perbandingan ini tentu kita harus paham dulu bahwa masalah dari awal yang kita
sampaikan itu kan ibadah yang dilakukan satu malam, yakni di malam Lailatul Qadar, ini lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sebagai perbandingan, apa yang ada di dalam Lailatul Qadar itu riwayat dari Imam Ahmad. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh bahwa menjaga atau ribatu yaumin, menjaga benteng. Jadi benteng atau pertahanan yang memisah antara orang kafir dan orang muslim kalau dulu, atau menjaga benteng negara, menjaga batas negara karena ingin meluhurkan agama Allah, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat selain benteng itu. Ya, ini perbandingannya. Artinya kita menjaga benteng atau menjaga perbatasan niatnya karena Allah ingin meluhurkan agama Allah. Ini kan nilainya ibadah. Daripada kita melakukan ibadah di tempat yang selain daripada perbatasan, tapi dilakukan selama 1000 hari. Ini lebih baik 1 hari yang berada di perbatasan itu. Ini sebagai perbandingan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian perbandingan yang kedua, wa kadzalika aidan ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in udilna bi ibadati 12 sanatan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Nah, kemudian perbandingan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang melakukan sholat setelah maghrib, ya setelah sholat maghrib, barang siapa yang melakukan sholat setelah sholat maghrib sebanyak 6 rakaat dalam kondisi tidak berbicara sama sekali di waktu yang berada di antara 6 rakaat itu, tidak berbicara dengan ucapan yang jelek, maka nanti ibadah ini sebanding dengan melakukan ibadah selama 12 tahun. Jadi kan ada sholat sunat ya, sholat sunat ba'dal maghrib itu. Maka kan kalau anjuran ulama kan usahakan waktu antara maghrib dan isya ini dilakukan untuk ibadah atau ihya, menghidupkan malam, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya dengan bermacam-macam ibadah seperti baca Quran ataupun mutolaah kitab ataupun wirid-wirid yang lain. Nah di sini ihya'nya atau menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya dengan pelaksanaan sholat. Maka ada anjuran ketika melakukan ketika sudah melakukan sholat maghrib, ini dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak setelah maghrib sebanyak 6 rakaat ya. 6 rakaat karena ini waktunya sudah masuk malam, maka sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, hitungannya sampai 6 rakaat, di mana waktu antara 6 rakaat ini ya, dia tidak berucap dengan sesuatu yang jelek, maka nanti pahalanya karena dia sudah melakukan sholat sunat 6 rakaat ba'dal maghrib, ini pahalanya ya sebanding dengan melakukan ibadah selama 12 tahun. Oh, subhanallah. Itu kalau 1 kali pelaksanaan. Tapi kalau terus menerus kan tinggal menghitung ya, tinggal menghitung berapa banyak pahala yang Allah siapkan untuk kita umatnya Kanjeng Nabi.
Wa min dzalika aidan ma rawahu al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghatasala man ghasala wa ghatasala wa dana wa taqara wa taraba wastama'a kan lahu bi kulli khatwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Kemudian sebagai pembanding yang ketiga, ini riwayat daripada Imam Ahmad bahwa ada penjelasan hadis barang siapa yang mandi seperti mandinya orang junub itu, kemudian dia berangkat pagi-pagi, yakni berangkat menuju masjid ini di hari Jumat ini. Barang siapa yang mandi Jumat, ya, kemudian dia berangkat pagi-pagi dan duduk dekat dengan khotib, berarti di depan. Kemudian dia melakukan ibadah lah, seperti zikir dan yang lain, dan dia mendengarkan khutbah, maka tiap jangkah atau tiap langkah yang orang tersebut lakukan ini sebanding dengan melakukan ibadah selama 1 tahun dan puasa selama 1 tahun. Bayangkan. Maka sebenarnya mudah untuk mencari pahala itu. Jadi di hari Jumat kita mandi Jumat seperti halnya kita mandi junub itu. Kemudian pagi-pagi kita berangkat atau berangkat awal di hari Jumat. Kemudian cari posisi yang dekat dengan imam atau khotib. Kemudian berusaha untuk mendengarkan khutbah. Maka tiap langkah dari orang ini pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah selama 1 tahun, di mana di waktu malam dia melakukan ibadah sunat, kemudian siangnya dia puasa selama 1 tahun. Ini sebanding dengan kita umat Kanjeng Nabi 1 jangkah ini loh pahalanya. Banyak pahalanya umat Kanjeng Nabi. Maka melihat daripada hadis selanjutnya, Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah hadis, ini riwayat dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, bahwa beliau mendengar dari Kanjeng Nabi langsung. Kanjeng Nabi dawuh, man ghassala yaumal jumu'ah wa ghtasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Ini mandi Jumat itu kan hukumnya sunat ya. Kemudian dia berangkat pagi-pagi, ya, berangkat di awal waktu istilahnya menuju masjid. Kemudian dia berjalan kaki, wa masya walam yarkab, ya, dia berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Kemudian mengambil posisi wadana minal imam, mengambil posisi dekat dengan al-murad bil imam niki khotib ya, mengambil posisi dekat dengan khotib ya, bukan dengan imam, karena kan anjuran di dalam sholat Jumat itu kan imam belakang. Imam belakang, sekalipun nanti kan ada sebuah aturan yang baik itu imam sekaligus khotib atau berbeda. Kalau yang baik kan tidak perlu ganti-ganti, imam sekaligus khotibnya. Sekalipun dari beberapa daerah kan ada yang khotib sendiri kemudian imam sendiri, itu ya agak masalah lah, agak haram lah, tapi kurang baik kan gitu. Lah dekat dengan imam ya, ini yang satu saja berarti imam dan khotib. Nah, dia mengambil posisi dekat dengan imam atau khotib. Kemudian dia berusaha untuk mendengarkan, tidak melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, mendengarkan khotib khutbah. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah yang dilakukan orang tersebut,
mulai dari berjalan dari rumah, tiap langkahnya ini senilai pelaksanaan ibadah selama 1 tahun. Puasa 1 tahun, ibadah malam 1 tahun. Ini senilai dengan kita berangkat ke masjid 1 jangkah. 1 jangkah. Maka kalau kita mampu untuk berjalan kaki, ya berjalan kaki saja. Berjalan kaki tidak perlu untuk menaiki kendaraan. Kenapa? Karena pahala, iman pahalanya ini. Kecuali kita tidak mampu untuk berjalan, kita gunakan kendaraan. Kalau naik kendaraan bagaimana? Apakah pahalanya dihitung 1 jangkaan? Kalau melihat dari hadis ini ya, memang ada keterangan bahwa menaiki kendaraan, sepeda motor atau mobil itu tiap putaran itu dianggap 1 jangkaan. Tapi kan ini kan pendapat dari kalangan Wahabi. Jadi kalau kita ikut ulama Wahabi, 1 putaran motor atau 1 putaran mobil sama atau setara dengan jangkaan daripada orang. Ini dari luar Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dari kita sesuai dengan mazhab 4 bahwa 1 jangkah ya harus jalan, tidak boleh naik kendaraan. Sehingga naik kendaraan dihitung 1. Lah emang andaikan jaraknya itu 1 kilo. Ini kalau orangnya ini cerdas, artinya cerdas itu dia berpikir bahwa pahalanya banyak. 2 kilo pun dia tidak akan naik kendaraan, tapi dia akan berjalan kaki. Kenapa? Karena melihat tiap jangkah bernilai ibadah selama 1 tahun, di mana di waktu malam dilakukan sholat sunnah, di waktu siang dilakukan puasa. Ini masalah-masalah yang terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar. Ada 2 yang tadi saya sampaikan, dan ini masih ada lagi keutamaannya. Mungkin saya teruskan besok keutamaan yang ketiga dari Lailatul Qadar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, untuk masyarakat luas. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah nilai-nilai ibadah kita, bisa memperbaiki amal ibadah kita. Tiap tahun tambah baik, tiap tahun tambah baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.